Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Selepas Pulang Kerja. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini gue lagi cari-cari berita seru yang bisa dibagiin sama mama gue. Tapi gue udah nyari dan gak dapet yang seru. Jadi kayaknya kita nyanyi aja. Ada gitar deh. Oke, kita nyanyi lagunya Om PMR deh. Lagu judul-judulan. Oke. Gak sih, gue gak bisa main gitar ya sebenarnya. Jadi ini buat properti aja. Kita pakai backsound aja. Ayo neng, ayo main pacar-pacaran. Neng, ayo main pacar-pacaran. Daripada pacar beneran pikiran pusing, tidak karuan kumpul kebo. Ya cuma kebo-keboan. Neng, ayo main kawin-kawinan. Neng, ayo main kawin-kawinan. Daripada kawin beneran pikiran pusing, tidak. Pusing mama, pusing. Kah, mama bingung kah, tolongin dong. Nah, betul. Teman mama, dia kan ambil oper kredit dari orang. Nah sekarang rumah itu kan udah dilunasinya, kredit ini di bank. Begitu dia datang ke banknya, pihak bank nggak ngasih dianya itu untuk mengambil sertifikat ini. Alasannya pihak bank harus pemiliknya yang ngambil. Nah maksudnya bank itu nama yang ada di sertifikat itu yang harus datang mengambil sertifikat ini. Walaupun kredit itu udah lunas. Terus teman mama ini pergi ke tempat si pemilik rumah yang pertama. Sampai di sana ternyata pemiliknya itu udah meninggal. Nah anak-anaknya nggak mau ngakui, nggak mau nemenin dia ngambil sertifikat itu ke bank. Gimana itu ya, kayak bingung mama kak. Kenapa itu nggak bikin di bank aja over credit? Udah, jangan salah Ika. Udah pergi ke bank. Tapi setelah diteliti oleh pihak bank, dia tidak boleh menggantikan, mengambil alih kredit ini tadi. Tidak boleh take over lah istilahnya katanya. Gitu. Mama nggak tahu, katanya tidak memenuhi syarat untuk menjadi debitur baru gitu. Mama bingung juga tuh kenapa bisa kayak gitu. Tapi emang sih Ma, jadi bank itu nggak bisa sembarangan ngasih kredit ke debiturnya, ke calon-calon debiturnya. Di bank itu ada yang namanya 5C yang perlu diperhatikan jika ingin memberikan kredit kepada debitur. Udah sini dulu, ini ganggu mama. Terus Ya. gimana? Terus gimana? Enak Apa ada yang maksudnya? 5C apa? Iya. Nah, 5C yang perlu diperhatikan itu, gantian dong jadinya. 5C yang harus diperhatikan itu adalah karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Maksudnya apa itu karakter segala macam? Nah, iya, itulah faktor-faktor yang harus diperhatikan sama bank untuk memberikan pinjaman kepada calon debiturnya. Tapi yang paling penting itu di karakternya. Karena karakternya itu ibaratnya gini, orang ini tuh beneran emang bisa nggak sih dikasih kepercayaan untuk diberi kredit? Loh kenapa bisa bank tahu karakternya? Ditengok dari CEO-nya, ditengok dari zodiaknya, gitu maksudnya. Jadi primbon? Enggak dong. Jadi bank itu bisa melihatnya di Bank Indonesia. Jadi kan kita yang kredit ini semuanya itu kan ada laporannya di Bank Indonesia. Nah, untuk mengeceknya itu ada namanya SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan.
Artinya? Artinya itu rapor-rapor para debitur di seluruh Indonesia, di situ ada. Nah, jadi kalau misalnya kita kreditnya bayarnya telat-telat kayak Iya. gitu, itu masuk ke raportnya Bank Indonesia. Oh, gitu. Jadi mungkin kawan mama itu di antara 5C itu mungkin ada yang dia tidak memenuhi. Oh gitu. Ya terus gimana dong kalau udah begitu? Teman mama ada bikin perjanjian nggak sama teman yang lama? Ada. Perjanjian itu perjanjian di bawah tangan. Hmm. Nah, berdua lah orang itu membuat perjanjian itu ya. Di dalam perjanjian itu dibilanglah bahwa si teman mama ini sekarang lah yang udah membeli rumah itu gitu. Tapi pada waktu perjanjian itu dibawa ke bank, orang bank nggak mau, nggak nerima gitu loh. Pokoknya mesti bawa si ini pemilik rumah untuk ngambil sertifikat itu. Iya, Kan iya. repot jadinya. Gimana ya kayak jadinya ya? Harusnya mah setelah tahu ditolak sama bank, mereka berdua itu pergi ke notaris, ya, membuat perjanjian untuk jual beli di hadapan notaris. Terus? Nah, di dalam perjanjian untuk jual beli itu dimasukkanlah pasal-pasal. Salah satu pasalnya adalah si pemilik kredit baru wajib membayar kreditnya sampai lunas secara tertib. Janganlah Terus? telat-telat. Iya, terus? Yang kedua, si pemilik lama setelah kredit itu lunas wajib membantu si pemilik baru untuk mendapatkan sertifikat itu dari bank. Iya. Nah, tahu nggak mama kenapa harus ada klausa itu? Kenapa? Karena biasanya kayak mau bilang tadi, bank itu nggak mau terima kalau misalnya bukan si pemilik lama yang ngambil. Karena perjanjian ini tuh sebenarnya hanya mengikat si pemilik lama dan pemilik baru. Jadi si bank ini nggak tahu menau. Oh gitu. Iya. Iya. Memang bisa perjanjian-perjanjian seperti itu dimasukkan ke dalam perjanjian. Ya bisa dong ma, masa nggak Syarat-syarat bisa? seperti itu. Bisa dong, kan perjanjian itu punya 5 asas, mau tahu nggak? Apa aja asasnya? Perjanjian itu punya 5 asas. Iya. Yang pertama ada asas konsensualisme kalau nggak salah tuh. Nah, Iya. yang kedua ada asas kebebasan berkontrak. Yang ketiga ada asas personalia. Iya. Nah, yang keempat asas itikat baik. Iya. Yang kelima asas pacta sunt servanda. Gitu. Nah, Iya. kelima asas ini membuat diperbolehkannya membuat perjanjian jual beli tadi. Dan nanti nggak cuma perjanjian untuk jual beli, tapi juga ada kuasa untuk mengambil sertifikat dan kuasa untuk menjual. Tapi gini ya kak ya, setahu mama nih ya, pada waktu kita, mama kan juga pernah ngambil kredit ya kan, pada waktu kita ngambil kredit, terus kita itu dipasang hak tanggungan. Nah jadi kredit kita itu rumah yang kita kredit itu dibebani hak tanggungan. Nah itu gimana itu kak? Kan nggak boleh untuk mengalihkan barang-barang yang sudah, benda-benda yang sudah dijaminkan oleh hak tanggungan. Jadi gini mah, memang sih adanya perjanjian itu sebenarnya melanggar si hak tanggungan tadi, karena menurut pasal 11 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan menyatakan bahwa pemberi hak tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas objek hak tanggungan tanpa persetujuan tertulis dari pemegang hak tanggungan. Oke. Nah, jadi artinya si pemberi hak tanggungan yaitu debitur tadi tidak boleh melepaskan hak tanggungannya kepada pihak lain Gitu. tanpa persetujuan pemilik hak tanggungan. Ya berarti kan pemiliknya bank kan. Betul. Nah bank gak akan bakal ngasih kak. Betul. Tapi mah kan gini, alasan seseorang melakukan over kredit itu kan banyak. Ya, bisa karena uangnya udah nggak ada untuk melanjutin kredit. Iya betul. Bisa juga karena dia harus pindah kota dan nggak mungkin di rumah
sebisa mungkin harus bersifat fleksibel. Iya betul. Nah, Tapi kan Kak gini Kak, memang di dalam perjanjian itu kan sifatnya ini ya, kebebasan berkontrak itu kan sifatnya mengikat ya. Artinya perjanjian itu mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya betul. ya. Tapi jangan silap Ika, Hmm. dengan adanya undang-undang hak tanggungan itu, barang itu atau rumah itu kan tidak boleh si debiturnya buat perjanjian lain dengan orang. Nah itu kan permasalahannya kan di situ. Betul. Tapi gini, Ma. Hak tanggungan itu kan punya 4 asas. Iya. Oke. Yang pertama, mempunyai asas memberikan kedudukan yang diutamakan bagi pemegang hak tanggungan. Iya, nah maksudnya itu apa? Apa memberikan kedudukan yang utama? Oke. Jadi kalau misalnya adalah suatu perkara atau terjadi kepailitan, si pemegang hak tanggungan ini memiliki posisi sebagai pemegang hak preferen. Maksudnya itu apa ya Nak ya? Nah, hak preferen itu artinya adalah di mana jika nanti semua harta kekayaan si debitur ini dijual dan udah ada hasilnya, maka si pemilik bank inilah yang paling pertama diutamakan untuk dibayar tagihannya gitu. Dibayar lunas tagihannya. Iya betul, dia yang pertama Iya, kali diutamakan. Ya tadi Nah, Ika bilang ada 5, apa aja tuh lagi? itu yang pertama. Iya. Yang kedua, selalu mengikuti objek hak tanggungan. Kayak mantan Nakma dong, Aduh, ngikutin terus. enggak dong. Gimana Enggak maksudnya? gitu. Jadi, si hak tanggungan itu mengikat objeknya. Mm-mm. Walaupun yang nguasain rumahnya mantannya, selingkuhannya, atau tetangganya, itu nggak ada hubungannya. Iya. Nggak ada masalah sama bank. Karena rumah itu haknya sudah dipegang sama bank. Sertifikatnya aja pun ada di bank. Mungkin maksud Ika gini ya Nak ya. Rumah yang dikredit ini dijual kepada siapapun itu hanya sebentuk perjanjian saja. Betul. Itu maksudnya. Betul. Yang jelas bank tetap mempunyai hak atas rumah kredit ini tadi. Betul. Jadi kalau misalnya kreditnya nggak dibayar lunas atau cicilannya nggak tertib, bank bisa melelang. Mungkin itu maksud Ika ya. Betul sekali. Oh gitu, iya. Betul. Nah yang ketiga itu apa Nak? Yang ketiga itu hak tanggungan itu mempunyai asas spesialitas dan publisitas. Nah, asas spesialitas itu artinya hak tanggungan itu ketika membuat akta pemberian hak tanggungan itu harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya identitas si debitur, jumlah tagihannya berapa, jumlah kreditnya berapa lama dia kreditnya, harus ditulis sejelas-jelasnya. Yeah. Nah, sedangkan asas publisitas itu artinya akta pemberian hak tanggungan tadi itu harus dibuat di pejabat pembuat akta. Pejabat pembuat akta tanah. Iya. Terus? Dan akte tadi itu harus didaftarkan ke Badan Pertanahan di mana objek itu berada. Iya, oh gitu. Gitu. Jadi dibuatlah akte di depan pejabat pembuat akte tanah. Betul. Terus didaftarkan juga di Badan Pertanahan setempat. Itu mungkin gitu ya, kantor pertanahan setempat. Betul. Nah, tadi itu udah berapa itu tadi? Itu 3 asas-asasnya. Yang keempatnya itu apa? Nah, ini yang terakhir, bahwa hak tanggungan itu memiliki asas mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Artinya kalau misalnya nanti si debitur ini cedera janji, dia tidak melunasi atau dia tidak bayar-bayar juga kreditnya, si bank berhak untuk melelang rumah tadi atau objek hak tanggungan tadi gitu. Jadi intinya apa ini sekarang? Maksud Mama itu intinya rumah itu kalau cicilannya dibayar tertib sampai lunas nggak ada masalah buat bank, kan gitu ya? Betul, sebenarnya begitu. Oh gitu. Karena adanya bank memegang hak tanggungan atas rumah itu tadi, rumah kredit itu tadi. Betul. Gitu. Nah sekarang gini Kak, jadi untuk melancarkan atau menjamin hak-hak si
temen mama ini si pemilik rumah yang baru ini tadi dibuatlah perjanjian untuk jual beli. Selain itu dibuat juga kuasa untuk menjual supaya dia bisa balik nama ke atas nama dia. Terus dibuat lagi akte kuasa supaya dia bisa mengambil sertifikat itu. Nah, di dalam perjanjian ini dimasukkanlah pasal-pasal di mana pembelinya itu harus membayar tagihan itu cicilan itu secara lunas. Terus si pemilik yang pertama juga harus membantu atau ahli warisnya lah. Nah, ini sekarang masalahnya itu oke lah. Sekarang masalahnya ini gimana caranya temen mama ini supaya itu sertifikat bisa diambilnya dan bisa dibalik namanya ke atas nama dia. Sedangkan siapa ini kan udah meninggal. Apa yang mesti dia lakukan? Ini yang pusing mama ini. Jadi hal yang bisa dilakukan sama teman mama adalah dia datang ke keluarga si pemilik yang lama ini, udah dibujuknya lah, dibawanya lah apa, kayaknya nggak ada tangan kosong kali. Kalau mama minta ceko. Iya, nah bawa donat, kek, kopi apa gitu ya, agak manis lah dia. Nah dibawanya, terus dibujuknya lah, nanti si ahli warisnya ini membuatlah surat keterangan ahli waris. Di mana? Oh gitu. Kemana itu bikin surat keterangan ahli waris? Ya di ke ininya lah, kemana? Mama juga nggak tahu tuh. Kemana? Ke desa, betul. Oh iya. Betul. Nah, buatnya ke desa, buatlah surat keterangan ahli waris dan surat kematian si orang tuanya tadi yang udah meninggal. Nah, berdasarkan dua itu, pergilah dia ke bank. Bukan cuma ke desa loh, harus diketahui camat loh kan. Oh, harus diketahui camat juga. Iya, kalau dia warga negara Indonesia. Iya, benar. Gitu, iya. Betul. Nah, berdasarkan itu, pergilah mereka berdua ke bank. Iya, terus sertifikat tadi. Nah, setelah diambil sertifikat itu langsung pergi ke notaris. balik nama dulu ke ahli ini. Betul, dibalik nama dulu ke atas nama ahli waris dulu, baru jual habis beli. balik ke dia. Baru habis itu dibalik nama ke atas nama dia. Oh gitu. Iya deh, nanti mama kasih tahu lah ya kayak. Udah mama mungkin ini kan udah bisa main gitar. Enggak bisa ada. Mau bawa aja lah deh. Udahlah. Dah. Nah. Oke. Tadinya niatnya mau nyanyi tapi diganggu. Aduh, udah nggak mood jadinya. Oke. Semuanya sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.